Halo, selamat datang. Ibadah kita pada hari ini, bersyukur kita bisa mulai untuk ibadah dan kita bisa memuji, muliakan Tuhan bersama-sama. Meskipun kita berpisah, ada yang online juga, kami yang ada di gereja juga tetap satu kita di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini. Sebelum kita akan memulai ibadah kita akan baca firman Tuhan di Mazmur 103 ayat 2. Begini firman Tuhan, terpujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan Yesus itu baik. Lagu ini siap untuk pulang ya. Mempersiapkan diri pulang menghadap Bapa di surga. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian. Ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Lagu ini mempersiapkan diri kita untuk menghadap Bapa di surga, mempersiapkan hidup kita. Apa kita padang gersang atau padang hijau yang terbentang? Haleluya. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri
indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Perkarakan dirimu, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Ke sana kami pulang bersama. Haleluya. Berkenan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, selamat siang dan kita boleh jumpa lagi bersama-sama di online. Dan kami percaya bahawa saudara selalu dalam kesihatan yang sihat. Mari hari ini kita mau dengar firman Tuhan yang akan dibaca di kitab Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai 50. Dan saudara, saya mau sharing tentang dalam satu cerita dalam perumpamaan tentang kerajaan Allah seperti pukat. Ya. Dan mari kita baca firman Tuhan dulu sebelum kita berdoa. Dan di Injil Matius pasal 13 ayat 47 dikatakan, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilambungkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam paso, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan getakan gigi. Dan saya baca di ayat 51 dan 52. Dan di sini dikatakan bahawa mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari bendaharanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini Tuhan, kami minta berkat-Mu dan firman-Mu akan terus memberi kami pengertian. Bapa, kami mau siap hati kami untuk dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan terus kuatkan hati kami dalam saat ini. Kami berdoa Tuhan khusus buat teman-teman atau orang-orang yang kurang sihat. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah dalam hal ini saya mau sampaikan bahwa
dalam cerita atau perumpamaan ini menajar kita sebagai orang Kristen, kehidupan kita itu selalu harus berhati-hati dan kita selalu hidup dalam suatu situasi yang sangat bahaya pada waktu kita jatuh atau jauh dari Yesus. Dan ini yang kita akan belajar bersama-sama bahwa Yesus memberi suatu peringatan kepada kita semua bahwa pada hari akhir zaman atau hari penghakiman, ya, di mana itu adalah satu tujuan kekekalan kita, kalau dalam hal yang kita akan melihat itu akan selama-lamanya, yaitu antara orang yang akan pada akhir zaman kita akan dihakim. Kalau orang yang tidak percaya sama Tuhan dan tidak terima Yesus sebagai Juru Selamat, dan disitulah hari penghakiman yang mereka harus terima. Jadi hari ini kita akan melihat 3 objektif di sini, bahwa untuk memberi awasan kepada kita tentang bahayanya bahwa orang percaya harus berhati-hati dalam kehidupan mereka. Sudah kita tahu bahwa hari demi hari yang kita selalu hadapi, kita selalu menghadapi banyak tantangan, banyak pencobaan. Jadi sebagai orang Kristen, saudara, kita harus berhati-hati saat ini. Yang nomor 2, kita akan belajar di sini untuk memberitahu kepada kita bahwa dunia mengganggu dan menarik kita jauh dari Tuhan. Sudah kita tahu bahwa kita seringkali melihat teman-teman kita, orang-orang Kristen, yang dulu kita lihat bahwa mereka itu begitu semangat, ya. Tapi dalam akhir-akhir ini kita lihat bahwa mereka jauh dari Tuhan, mereka sudah hilang semangat mereka. Sudah saatnya kita minta, ya, kita berdoa khusus buat teman-teman kita yang kita lihat mereka tuh sudah jauh dari Tuhan, mereka sudah dingin dalam kehidupan kerohanian mereka. Mari kita berdoa buat mereka. Nah, nomor 3, kita akan berdoa, ya, dan meminta Yesus untuk memperkuatkan iman kita lebih dalam dan lebih kuat. Sudah kita tahu bahwa kita selalu menghadapi banyak tantangan. Dalam hal ini, kita harus selalu minta kekuatan sama Yesus, ya. Dan dalam hal ini kita akan belajar bersama-sama dalam pendahuluan. Kita tahu bahwa pukat adalah jaring yang cukup besar dan sering melekat pada 2 perahu, kadang-kadang selebar setengah mil. Dan kita lihat tu jaring atau pukat yang sangat panjang, ya. Dan pada waktu nelayan pergi untuk memancing atau menangkap ikan, mereka memasang jaring ini cukup besar dan perahu itu atau kapal itu akan terus berlayar dan sampai di tengah laut, dan kemudian kapal itu akan putar. Dan itu pada waktu mereka akan secara pelan-pelan untuk menangkap ikan. Dan kita tahu bahwa di situ jaring itu akan timbul, dan kita akan lihat itu sepertinya itu pasang seperti tembok yang cukup panjang, dan tidak ada sesuatu yang bisa lewatin atau bisa luput dari situ. Dan kita tahu bahwa saat ini pada waktu perahu itu atau kapal itu mulai belok, dan kemudian itu semua akan diseret. Apa yang di tengah-tengah laut itu akan ditangkap dan itu diseret kembali ke darat, ke pantai, ya. Dan kemudian kita lihat di situ banyak nelayan itu akan kerja keras untuk memilih ikan, ikan yang baik dan ikan yang tidak baik, dan apa yang ada kala di situ ada batu karang atau yang sesuatu yang bukan sejenis ikan, mereka buang.
Dan kita lihat saat ini bahwa nombor satu yang kita akan belajar bersama-sama di sini, ya, kita akan lihat bahwa sebelum kita pelajarin di sini, poin nombor satu, kita lihat bahwa hal ini kita mulai menghargai cerita ini. Dan pada waktu kita dengar firman Tuhan, kita boleh lihat bahwa dengan teliti, dan kita tahu bahwa ini suatu alasan tentang keselamatan dan kerajaan Allah, ya, begitu bernilai dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita tahu bahwa poin nombor satu kita akan belajar di sini bahwa ingat pada waktu yang tepat, pukat atau jaring akan dilemparkan. Di ayat 47 yang kita akan baca lagi bersama-sama, dan dikatakan di ayat 47 dikatakan di sini, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilambungkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Sudah kita lihat bahwa hal ini, apa yang kita akan belajar di sini, kita lihat di ayat 47 yang dikatakan bahwa dalam bahasa Inggris dikatakan like a net that was thrown into the sea. Ya, seumpama pukat yang dilambungkan di laut. Kita lihat tadi bahwa Yesus memberi suatu pendahuluan cerita ini tentang perumpamaan ini. Ya, di mana dia memberi suatu gambaran atau ilustrasi tentang kerajaan surga. Dan cerita ini memperhatikan atau prihatin tentang seorang nelayan atau nelayan yang memakai jaring yang cukup besar atau pukat, dan di mana di situ mereka menangkap ikan. Nah, di sini suatu cerita atau perumpamaan ini kita akan lihat di mana jaring itu akan dilempar ke laut, ya, atau dilambung, dan kemudian itu akan diseret ke pantai. Dan kita tahu bahwa pada orang yang nelayan memancing ikan, mereka membuang jaringnya atau pukatnya, pasti mereka akan dapat ikan. Ya. Dan kita tahu bahwa hal ini kita akan belajar bersama-sama bahwa seorang nelayan, pada waktu mereka sudah menangkap ikan itu, mereka akan memilih ikan. Ikan yang baik, mereka akan masuk di dalam kontainer atau di paso yang cukup besar, dan yang lain tidak baik itu mereka akan dilempar ke pantai. Nah, kita lihat saat ini bahwa dalam gambaran ini bahwa seorang atau nelayan yang baik, a good fisherman, ya, yang mereka tinggal di Laut Galilea, mereka tahu kapan saatnya untuk melambung pukat itu atau jaring. Nah, seorang nelayan Galilean, mereka selalu pelajari dan mereka boleh dikatakan opportunist, yang kesempatan. Ya. Di mana pada saat yang tepat, ya, saat yang tepat, kita tahu bahwa nelayan itu tahu kapan ikan itu ada di dekat pantai atau di air yang tidak begitu dalam. Dan ada saatnya itu bahwa ikan itu di tengah laut. Ya.
Jadi saat ini kita akan belajar bersama-sama di sini bahwa nelayan itu tahu kapan waktunya itu untuk melambung pukat atau jaring untuk menangkap ikan. Pada waktu mereka mau menangkap ikan, mereka tahu posisinya dan di mana. Dan mengapa ada waktunya yang tepat untuk melemparkan jaring? Sudah kalau kita memancing ikan, kita bukan hanya lambung atau pukat atau jaring kita untuk menangkap ikan asal saja. Tapi kalau kita hanya asal buang saja, tidak akan pasti kita akan dapat sesuatu. Mungkin ikannya itu mungkin kecil. Ya. Dan hal yang kita tahu bahwa Yesus menggunakan gambaran orang nelayan itu menangkap ikan. Ya, dia menunjukkan kepada kita bahwa ini hal yang kita akan pada akhir zaman. Ketika Allah menyuruh para malaikat ya, untuk pergi dan melemparkan jalannya. Dan hal ini kita tahu bahwa ketika pada waktu jala itu sudah di lambung, ya, pasti di dalam jala itu akan terdapat ikan, bermacam-macam ikan. Ya. Dan kalau jala yang cukup luas, kita tahu pasti ikan itu lebih banyak. Ya. Nah, hal yang kita tahu bahwa kita akan pelajari bahwa kita ambil satu gambaran di sini. Nah, pada waktu nelayan itu mau menangkap ikan yang cukup banyak, mereka selalu pakai kapal atau perahu itu untuk seret pukat itu. Dan segitu cukup jauh dan kemudian kapal itu akan balik dan itu cukup waktu dan kapal itu akan balik sampai ke darat supaya semua nelayan-nelayan itu akan kerjasama untuk seret jaringnya atau pukat itu ke pantai. Kita lihat itu cukup panjang dan perlu tenaga banyak dan perlu nelayan itu perlu bukan hanya 2 atau 3 tapi kita lihat banyak orang yang kerjasama untuk seret jala itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nah, di situ kita tahu bahwa pada waktu nelayan itu mulai seret jala itu dan di situ akan ketemu banyak ikan. Sudah Yesus menceritakan cerita ini khusus buat kita untuk mengerti apa akan terjadi dalam akhir zaman pada waktu yang akan datang. Seperti jala atau pukat akan dilambung di dunia ini. Dan di situ akan dapat banyak ikan. Jadi seperti jiwa-jiwa, seperti kita. Saya akan jelaskan lagi. Yaitu poin yang kedua yang kita akan belajar di sini bahwa ingat pada saat yang tepat. Pukat atau jaring itu akan ditarik. Tertutup. Memang kita lihat di mana di ayat 48 kita baca. Setelah penuh, pukat itu pun diseret. Orang ke pantai lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik dan ke dalam pasu. Dan ikan yang tidak baik mereka buang. Saudara, kita lihat bahwa kata when it was full atau setelah penuh. Ya. Kita lihat ini ada sesuatu bahwa di dalam jalan itu kalau pada waktu sudah penuh diseret itu kita akan lihat bahwa ada ikan yang baik, ada ikan yang tidak baik. Yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh makan. Ya. Sama.
dalam hal ini kita akan lihat bahwa nelayan itu mulai seleksi. Mereka milih ikan. Ya, dan mereka akan milih ikan yang mana yang baik dan ikan tidak baik. Dalam hal ini kita lihat bahwa pada waktu mereka melambung jala itu atau pukat itu, tidak ada pilihan. Mereka tidak tahu apa yang akan di dalam laut itu. Ya, sama dalam pada akhir zaman yang akan datang. Pada waktu pukat itu akan dilambung ke dunia, semua akan diseret. Baik yang baik dan tidak baik. Ya. Dan kita lihat dalam ini bahwa hal kebenaran ini, kita tahu bahwa jaring itu mengumpulkan dari setiap jenis. Dalam dunia ini kita lihat ada banyak jenis. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi saat ini kita lihat bahwa gereja itu merangkul setiap variasi. Dan ini seperti ada satu mixture, campuran yang muncul dari cara kerajaan surga. Yang diproklamasikan di antara manusia secara terbuka dan umum. Dan kita lihat itu bahwa hal ini kita akan lihat bahwa suatu tes atau ujian yang akan menjadi nilai kita bagi Allah. Suatu hal yang kita akan melihat bahwa ini satu tes. Dan pada akhir zaman yang akan datang, malaikat Tuhan itu akan memilih. Sama seperti nelayan memilih ikan. Ya. Dan Tuhan yang mengawasinya. Dan kita tahu bahwa hal ini kita melihat dalam kehidupan kita sendiri. Yesus memberi suatu cerita ini supaya kita boleh mengerti tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, mengapa pada waktu yang tepat jalan itu akan ditarik dan ditutup? Saudara, dalam hal ini pada hari penghakiman, ketika pukat atau jala ditarik ke pantai, dia akan memastikan bahwa ikan yang tidak baik atau tidak sesuai dipisahkan dari yang baik. Pasti nelayan milih ikan itu. Yang baik itu akan masuk di dalam kontainer atau dipasok dan kemudian akan dibawa ke pasar, dijual. Yang tidak baik, tidak ada orang mau beli, tidak ada orang mau makan. Itu harus dibuang ke pantai. Sudah kita lihat bahwa hal ini pada akhir zaman. Malaikat Tuhan tahu siapa yang hidup diperkenan di hadapan Tuhan. Yang dikatakan ikan yang baik. Yang mereka hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu tidak baik. Sudah kita ngecek diri kita sendiri. Di mana kehidupan rohani kita? Selama ini, apakah kehidupan kita itu berkenan di hadapan Tuhan? Saudara sendiri tahu. Jangan sampai kita itu dilempar keluar. Tidak dipilih. Sudah hal ini kita tahu bahwa ini suatu hal yang kita lihat bahwa nelayan-nelayan itu tahu ikan ini di mana yang boleh dibawa ke pasar. Janganlah sampai hari yang terakhir, akhir zaman ini, kita dilempar keluar dari kerajaan surga. Sama seperti ikan tidak baik, itu akan dilempar ke pantai. Di tengah-tengah matahari yang panas dan terik, dan pada akhir itu mati. Sudah, hal ini kita akan belajar. Pada akhir zaman yang akan datang, Allah akan menjalakan pukat ini, melambung pukat ini, dan seret semua jiwa-jiwa. Dan di situ adalah satu pilihan. Kalau hati kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita tahu
kita akan dipilih dan kita akan dimasuk dalam kerajaan Allah. Yang tidak baik itu akan dilempar keluar. Sudah, hal ini kita tahu bahwa jangan sampai kita itu dilempar keluar. Ya. Saya tahu bahwa hal ini kita akan lihat bahwa Allah begitu sabar menantikan setiap orang. Dan pasti pada satu saat yang akan datang, waktu yang tepat, pukat ini akan dilambung. Jadi jangan sampai kita hilang dalam hal ini. Nomor tiga kita akan lihat di sini bahwa ingatlah, pada waktu yang tepat malaikat akan memisahkan kejahatan dari orang-orang benar. Saya akan baca di ayat 49 dan ayat 50. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan getakan gigi. Sudah dari ayat 49 dan ayat 50 kita sudah baca. Di sini kita lihat sekali lagi Yesus memberitahu kita para malaikat adalah orang-orang yang menjadi penuai. Ya, sama seperti nelayan-nelayan yang memisahkan ikan ini di dua kategori. Ya, kita tahu bahwa malaikat ini tahu perbedaannya. Siapa yang dimiliki Tuhan, siapa yang tidak dimiliki Tuhan. Kita lihat di sini bahwa dalam hal ini kita bersyukur kepada Tuhan yang kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus melalui iman sampai hari-hari penghakiman. Jadi kita tahu bahwa saat saudara, di mana kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat, hidup kita benar di hadapan Tuhan. Nama kita tercantum di buku kehidupan. Sudah pada akhir zaman, hari penghakiman, kalau nama kita itu tidak dicantum, kita akan dilempar keluar dari kerajaan surga. Kita tidak akan dipilih. Jadi kita lihat sini bahwa hal ini saya mau beri satu gambaran kepada saudara. Gereja dibentuk dengan bermacam-macam orang, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam bangsa. Yang penting, mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan tentang keselamatan kita. Tuhan sudah selamatkan kita. Dan mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah ikan yang baik. Sudah saat ini, ya, kita lihat bahwa malaikat Tuhan tahu. Ya. Dan jangan sampai pada hari akhir zaman kita dilempar keluar. Sudah, Yesus berbicara tentang hal ini, tentang hari akhir zaman. Kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Tapi banyak orang yang seringkali memprediksi tanggal, tahun, dan sekian apa akan terjadi. Tapi saat ini bahwa kita tahu bahwa di mana di Injil Matius pasal 24 ayat 36 dan sampai 44 kita diberitahu kepada kita bahwa kita harus berjaga-jaga dan bersiap sedia. Ya. Dan kita tahu bahwa pada waktu Yesus kembali kita sudah siap. Ya, di mana di Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 kita lihat bahwa dengan cerita 10 gadis yang bijaksana itu sudah siap, yang tidak bijaksana
mereka belum siap. Jadi saudara, jangan kita ketinggalan seperti gadis yang tidak bijaksana. Dalam hal ini kita lihat bahwa saudara, dalam hal-hal ini yang saya mau membawa kesimpulan. Sudah, mari kita percaya kepada firman Tuhan pada hari ini. Hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Yang penting kita harus siap, sedia, dan kita mau menjadi ikan yang baik dan bukan ikan yang tidak baik. Bahwa kita tahu bahwa waktu hari yang Yesus akan datang, kita akan jadi ikan yang baik dan kita akan terpilih. Sudah, dalam kesimpulan saya saat ini, kerajaan Allah sangat berharga bagi kita. Kita tahu bahwa bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, kunci firman Tuhan adalah untuk kita semua. Ya, mari saudara, mari kita memeriksa diri kita, ngecek diri kita, dan kita lihat dalam kehidupan kita, apakah selama ini kehidupan kita itu sudah jauh dari Tuhan? Saat ini jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa kehidupan kita jauh dari Tuhan, mari saudara, hari ini kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Saya mohon bahwa mari kita kembali kepada Tuhan. Hal ini, apakah sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Datang kepada Tuhan supaya kita diselamatkan. Dan saya ingin memberi 3 poin diskusi kepada saudara saat ini. Sudah, diskusi yang pertama saya mau sudah pikirkan kembali, sudah boleh pause video ini dan sudah boleh renungan hari ini. Diskusi yang pertama itu ada katakan renungkan diri kita. Apakah Anda sudah siap kedatangan Tuhan Yesus? Tanya kepada diri kita. Kalau Yesus datang pada hari besok, apakah kita sudah siap? Ingat, kita tidak tahu jadwalnya. Kita tidak tahu kapan. Poin yang kedua kita akan belajar di sini. Apa yang membuat Anda jauh dari Tuhan? Apa yang membuat Anda jauh dari Tuhan? Kemarahan? Kepahitan? Atau kekecewaan? Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini, seringkali membuat kita marah, seringkali membuat kita pahit, dan seringkali membuat kita kecewa. Dan hal ini kita tahu, kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Fokus kembali kepada Tuhan. Apa yang membuat saudara jauh dari Tuhan? Sudah sadar sendiri. Minta Roh Kudus berbicara kepada kita. Dan saya mohon kembali kepada Tuhan. Poin yang ketiga di sini. Pandanglah kepada Yesus. Pandanglah kepada Yesus sekali lagi. Ya. Berpaling dan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan kita pandang kepada manusia. Semakin kita pandang kepada manusia, hati kita tambah sakit. Kita pandang kepada Tuhan. Saya percaya pada hari ini kita pandang kepada Tuhan Yesus sekali lagi dan berpaling kepada Dia. Sudah, saya mohon saudara kembali kepada Tuhan. Dan hari ini saya mau berdoa buat saudara, buat Tuhan akan menguatkan iman saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini Engkau sangat baik. Engkau adalah Tuhan yang cukup bersabar. Yesus, kami mohon hari ini Kau kuatkan setiap anak-anak-Mu. Kuatkan iman mereka, Tuhan. Yang dari rasa dingin, jauh dari Engkau, kuatkan
iman mereka. Biar hari ini mereka boleh dengar renungan dan mereka akan berpaling kepada Engkau. Yesus, Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Penuh dengan kasih yang Kau mengasihi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, kami mohon Tuhan kekuatan-Mu. Berilah kami kekuatan setiap hari, di mana kami rasa kepahitan, kemarahan, kekecewaan. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Beri mereka kesabaran Tuhan. Tolong mereka, kuatkan mereka. Tuhan, Kau kuatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.